Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur pernah memprediksi Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tuanya. Dilansir dari tribunwol.com, rekaman ramalan dari Gus Dur tentang Prabowo menjadi presiden di usia tua itu saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ramalan Gus Dur soal Prabowo yang akan menjadi presiden Indonesia juga sudah dikonfirmasi oleh cucu pendiri NU Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim atau kerap disapa dengan Gus Irfan. Hal itu pernah disampaikan oleh Gus Irfan ketika bertemu Prabowo Subianto di pertengahan tahun 2022 lalu di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Selain itu, dalam sebuah wawancara talk show semasa beliau Gus Dur masih hidup dengan Kick Andy, Gus Dur juga pernah memuji Prabowo sebagai orang yang disebut paling ikhlas terhadap rakyat. Nah, dua hal ini yang sampai hari ini membuat banyak sekali tokoh-tokoh Kiai NU yang mendukung Prabowo pada pemilu 2024 mendatang. Ada banyak sekali ramalan Gus Dur yang sudah terbukti terkait sejumlah tokoh penting di negara ini. Dan memang sering disebutkan bahwa satu-satunya ramalan Gus Dur yang belum terbukti adalah terkait Prabowo yang tadi dikatakan akan menjadi presiden di usia tua. Hari ini memang Prabowo sudah tua ya masuknya, dan sebentar lagi akan mengikuti Pilpres 2024 yang secara langsung berarti besok adalah Pilpres yang ketiga kalinya yang akan diikuti oleh Prabowo semenjak 2014, 2019 dua-duanya kalah oleh Pak Jokowi. Sebelum itu dia pernah mengikuti Pilpres tapi bukan calon presiden ya, tetapi calon wakil presiden pernah, yaitu ketika berpasangan dengan Bu Megawati dulu bersaing dengan Pak SBY, tapi kalah. Nah, akankah ramalan Gus Dur ini menjadi kenyataan? Walau alam bisawab. Yang jelas bahwa survei-survei terkini terkait 3 capres yang akan mengikuti pemilihan umum besok ini, sejak sekitar 3 bulan terakhir memang nama Prabowo banyak sekali diunggulkan dan menjadi ranking pertama di antara 3 pasangan capres yang ada. Sebelumnya sebenarnya Pak Prabowo kalah oleh Pak Ganjar ya dalam beberapa survei, tapi semenjak ya sekitar 3 bulan terakhir lah, sejak Agustus bahkan nama capres Prabowo banyak diunggulkan, banyak memenangkan survei-survei yang digelar. Bahkan yang masih baru adalah survei Litbang Kompas, itu telak sekali mengunggulkan Pak Prabowo jauh di atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dan yang paling gres adalah survei dari indikator politik, ya, survei indikator publik nasional. Bahkan survei yang diadakan pada pertengahan Desember kemarin, hasilnya Pak Prabowo memperoleh persentase 50,2%. Artinya kalau survei itu benar, kalau kecenderungan publik itu benar, dengan perolehan seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 dengan 1 putaran. Seandainya tren pemilih sebagaimana yang telah disampaikan dalam surveinya indikator publik itu. Banyaknya dukungan dari warga Nahdien, para Kiai NU, kader-kader NU kepada Prabowo, di antaranya adalah adanya semangat untuk membuktikan ramalan Gus Dur itu. Ini satu kondisi yang sangat menguntungkan secara politis bagi Pak Prabowo. Hari ini memang suara NU, tokoh-tokoh NU menjadi rebutan khususnya antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo.
ya tokoh-tokoh NU yang lain juga ada yang di pasangan Amin, ya karena di situ ada Muhaimin Iskandar sebagai pasangannya Anies. Tetapi kalau saya perhatikan, saya analisis, jumlah pendukung Amin tidak lebih banyak daripada pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya, pada intinya, pada akhirnya memang suara Nahdien ini terbelah menjadi 3. Tapi kalau boleh di persentase, saya kira persentase paling besar hari ini adalah masuk kepada dukungan kepada capres nomor 2 dan nomor 3. Nah, besar mana kepada Pak Prabowo apa kepada Pak Ganjar Pranowo, ya walau alam bisawab. Tetapi bahwa kalau melihat tren, melihat gejala, indikasi pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan, baik antara Pak Ganjar dengan tokoh-tokoh NU maupun oleh Pak Prabowo dengan tokoh NU, semuanya sama-sama besar, semuanya sama-sama antusias untuk mendukung pasangannya masing-masing. Kalau tokoh-tokoh NU yang ada di barisannya Caimin pasti kebanyakan adalah tokoh-tokoh NU yang menjadi pengurus struktural PKB. Berbeda dengan tokoh-tokoh NU yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Rata-rata adalah tokoh-tokoh kiai kultural. Hanya memang sampai hari ini kita belum bisa memastikan, memprediksi masih besar kemana dukungan kiai NU ini, ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar. Tapi kalau melihat survei-survei yang ada, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu, baik secara umum maupun khusus di lingkungan warga Nahdien, sepertinya memang banyak yang mendukung, banyak yang memilih Pak Prabowo. Ya mungkin tadi ingin membuktikan kebenaran ramalannya Gus Dur. Oke, itu saja saya kira update berita terkait dengan dinamika Pilpres yang tinggal sekitar 2 bulan lagi. Mari kita jaga Pilpres 2024 agar bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Kita semua berkewajiban untuk mewujudkan itu semua agar pesta demokrasi, pergantian kepemimpinan nasional yang akan kita lalui bersama bisa berjalan lancar. Dan kita akan mendapatkan pemimpin baru di negara kita, presiden baru ini, dengan pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang bisa memenuhi harapan mayoritas rakyat Indonesia, membawa Indonesia semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.